Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Nama Budaya, dan salam kebajikan bagi kita semuanya. Selamat datang kepada hadirin yang telah menyaksikan video kami. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan Who is the happiest country in the world untuk mata kuliah komunikasi internasional dengan dosen pengampu Ibu Dia dan asisten dosen Kak Silvi. Sebelum dari itu, kami akan memperkenalkan diri kami masing-masing. Perkenalkan, nama saya adalah Silayan Laura Veronica. Perkenalkan, nama saya Kayal Harini Hapsari. Perkenalkan, nama saya Kayla Arizeti. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafael Arta. Untuk selanjutnya, kami akan membahas tentang recent objectives, yaitu ada happiness of Bhutan, happiness of Finland, happiness of Indonesia, dan terakhir akan ditutup oleh utilization of international communication in this case. Pertama-tama, saya akan membahas terkait happiness of Bhutan. Jadi, Happiness of Bhutan ini kami mengambil dari pandangan rakyat dari film Agent of Happiness. Agent of Happiness adalah film dokumenter tahun 2024 yang disutradarai oleh Arun Batari dan juga Dorothea Zurbo yang di dalamnya ini mengikuti perjalanan dua agen kebahagiaan yang bernama Amber dan juga Guna. Nah, Amber dan juga Guna ini melakukan survei tingkat kebahagiaan warga di berbagai desa terpencil yang berada di pegunungan Himalaya Bhutan untuk tingkat kebahagiaan mereka. Nah, ini teman-teman bisa lihat ada dokumentasi kedua agen tersebut sedang melakukan penelitian dengan secari kertas dan juga menanyakan kepada masyarakat Bhutan. Nah, dari film tersebut kami bisa mengambil dan kami juga bisa tahu bahwa kebahagiaan di Bhutan itu yang pertama tuh karena keseimbangan spiritual dan tradisi mereka. Mereka tuh berbicara kalau misalnya culture mereka adalah kunci mereka bisa berbahagia, terutama karena nilai-nilai agama Buddha yang diterapkan di sana. Selain dari itu juga mereka adalah orang yang sederhana dalam hidupnya. Mereka itu tidak terlalu bahagia kalau misalnya mereka memiliki rumah yang besar ataupun mereka memiliki mobil yang bagus, tapi mereka bahagia jika mereka itu bersama dengan keluarga, komunitas, dan alam mereka itu tetap terjaga daripada materi mereka tersendiri. Selain daripada itu, kami juga bisa tahu kalau misalnya mereka bisa bahagia ketika mereka tuh bersama-sama. Di sini ada kutipan, "Three of us found happiness in each other." Jadi mereka tuh menemukan kebahagiaan satu sama lain karena mereka tuh solid, ya karena mereka solid. Nah, dan di sini juga kami bisa tahu bahwa ada salah satu video yang diunggah di YouTube tentang interview kepada sutradara, yaitu kepada Arun dan juga kepada Dorothea. Di sini ada pertanyaan, what have you learned from this Bhutanese culture, then we could adapt to the Western culture. Jadi dari Dorothea sendiri tuh dia ngomong kalau misalnya Western itu orang-orang kebanyakan masih memandang sesuatu kebahagiaan itu melalui materi. Sedangkan kalau misalnya di Bhutan sendiri tuh nggak seperti itu. Mereka tuh lebih mementingkan kebahagiaan mereka itu tuh melalui pengungkapan emosi mereka. Mereka orang yang sangat bisa merasakan sesuatu emosi mereka dan mereka bisa memperbaiki jika emosi mereka itu sudah tidak baik. Nah, dan maka dari itu tingkat stres di sana tuh cukup rendah. Dan untuk Bhutan sendiri tuh mereka tuh mengukur kebahagiaan mereka tuh melalui Gross National Happiness atau GNH yang diusung oleh Jigme Zigye Wachuk, yang dimana dia adalah raja keempat di Bhutan pada saat itu, dan dia mengusung GNH ini, yang dimana GNH ini tuh untuk mengukur kebahagiaan kolektif di suatu negara yang berisi tentang tata kelola pemerintah yang baik, pembangunan sosial ekonomi yang berkesinambungan, ketahanan dan perlindungan budaya, ketahanan dan pemeliharaan lingkungan. Nah, tapi guys, fun fact-nya, Bhutan itu nggak termasuk ke dalam 20
negara terbahagia di dunia karena pengukuran mereka tuh melalui GNH yang tadi. Sedangkan negara-negara yang lain itu masih mengukur menggunakan GDP, dan fakta ini tuh dikemukakan oleh Sustainable Development Solution Network seperti itu. Oke, sekarang kita masuk ke Happiness of Finland. Jadi ada salah satu profesor yaitu Profesor Arto dari University of Eastern Finland itu mengemukakan bahwa kebahagiaan masyarakat Finland itu adalah di saat mereka dapat mengidentifikasi dan juga memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar hidupnya sendiri. Dan masyarakat di Finland ini juga tingkat kebahagiaan itu meminimalisir atau menghilangkan hal-hal ketidakbahagiaan daripada mereka menentukan atau mendapatkan bagian kebahagiaan, sumber-sumber kebahagiaan. Hal ini juga berkaitan dengan pemerintahan di sana, di mana pemerintah di sana itu lebih fokus untuk meminimalisir hal-hal yang membuat mereka tuh tidak bahagia daripada membuat atau menciptakan kebahagiaan untuk masyarakatnya. Terdapat juga salah satu kepercayaan yang berbunyi jangan membandingkan atau menyembuhkan kebahagiaan Anda gitu. Dan terdapat salah satu kepercayaan mereka juga yaitu kepercayaan Sisu yang sudah ada sejak 500 sampai 600 tahun yang lalu, dan kepercayaan ini tuh sudah menjadi pedoman hidup masyarakat Finland. Kepercayaan ini tuh memiliki arti pantang menyerah dan juga terus bertahan ataupun berusaha untuk melewati suatu batasan. Nah, hal ini tuh berkaitan dengan masyarakat-masyarakat Finland yang memiliki ambisi yang besar untuk mendapatkan suatu hal. Selanjutnya, menurut Profesor Hukum dan Pajak dari Aalto University, itu mengatakan bahwa terdapat dua faktor yang menjadi pilar utama dalam aspek kebahagiaan masyarakat Finland, yaitu aspek pendidikan dan juga aspek kesehatan. Namun, di lain sisi, menurut World Happiness Report, itu menggambarkan terdapat berbagai macam indikator untuk menilai kebahagiaan di Finland. Yang pertama itu ada pendidikan. Nah, pendidikan di Finland ini udah diakui secara kancah internasional dan juga pemerintahan itu menyediakan pendidikan gratis untuk masyarakatnya. Terus untuk aspek kesehatan, masyarakat government atau pemerintah di Finland ini juga memfasilitasi layanan kesehatan gratis untuk masyarakatnya. Selanjutnya pendapatan per kapita. Pendapatan per kapita di Finland ini cenderung tinggi di mana berkesinambungan dengan kebahagiaan masyarakatnya yang jika mereka dapat memenuhi kebutuhan dasarnya, mereka akan bahagia. Dan juga dukungan sosial. Orang-orang di Finland atau masyarakat Finland itu memiliki solidaritas yang cukup tinggi dan juga memiliki koneksi emosional yang cukup tinggi. Hal itu membuat dukungan sosial ini menjadi salah satu indikator kebahagiaan dan juga harapan hidup yang sehat. Dengan layanan fasilitas kesehatan gratis yang tadi, harapan hidup sehat di Finland ini juga cukup tinggi. Selanjutnya, kebebasan untuk membuat pilihan hidup. Masyarakat di Finland ini bebas untuk memilih pilihan seperti kayak lifestyle, memilih pekerjaan, ataupun pendidikan mereka. Selanjutnya, faktor dari tingkat korupsi. Di Finland sendiri, tingkat korupsinya sangat rendah, yang dimana hal ini tuh membuat masyarakatnya memiliki kepercayaan yang tinggi untuk pemerintahannya. Selanjutnya, menurut data statistik World Happiness Report juga, Finland Finland dapat mempertahankan sebagai menjadi negara paling bahagia selama 7 tahun berturut-turut dengan menjaga konsisten kinerja yang baik dalam berbagai sektor yang sudah disebutkan tadi. Ya, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan Happiness of Indonesia. Prinsip kebahagiaan rakyat Indonesia itu
cenderung tinggi karena masyarakatnya masih memegang budaya gotong royong dan saling bersosialisasi satu sama lain. Selanjutnya, di sini ada data statistik. Menurut World Happiness Report 2024, menunjukkan Indonesia menempati urutan ke-80 dalam daftar negara paling bahagia sedunia, dengan rata-rata skor 5.568 poin. Laporan tersebut hanya mengukur kebahagiaan penduduk sebuah negara berdasarkan ukuran ekonomi saja. Berikut, kenapa ekonomi Indonesia bisa kurang? Berikut faktor-faktornya. Faktor tingkat kebahagiaan di Indonesia masih tertinggal dari banyak negara lain, di antaranya ada kemiskinan dan kesenjangan yang masih tinggi. Menurut Badan Pusat Statistik pada Maret 2024, presentasi penduduk miskin di Indonesia mencapai 9,03%, setara dengan sekitar 25,22 juta orang. Angka ini menunjukkan penurunan dibandingkan Maret 2023 yang sebesar 9,36%. Selanjutnya ada korupsi. Hingga September 2024, Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mencatat telah menangani total 1.681 kasus korupsi sejak KPK berdiri pada 2024. Kasus terbanyak yang itu ada tindak pidana korupsi berupa gratifikasi dan penyuap. Selanjutnya ada bencana alam. Menurut data Indonesia, sepanjang periode 1 Januari hingga 1 November 2024, Indonesia mengalami total 1.644 peristiwa bencana alam. Dari total kejadian tersebut, banjir merupakan bencana alam yang paling sering terjadi dengan 843 kejadian. Selanjutnya ada konflik sosial. Pada tahun 2024, konflik sosial di Indonesia mencakup isu politik, seperti potensi kerawanan pemilu dan konflik internal partai, serta permasalahan pembangunan ibu kota negara atau IKN yang memicu perbedaan kepentingan. Selain itu, kasus persekusi terhadap kelompok minoritas seperti pembubaran ibadah di Tangerang Selatan mencerminkan tantangan toleransi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Pael. Oke, jadi utilization of international communication in this case. Next. Jadi di sini kita bisa belajar kebahagiaan setiap negara itu berbeda-beda, seperti kultur, tradisi, dan prinsip. Salah satunya jika Bhutan. Bhutan itu lebih mementingkan individu dan di sana orang tidak mementingkan jabatan dan adanya rasa cinta akan kultur negara mereka sendiri. Jadi Bhutan itu tradisinya lebih ke agamanya, ke prinsip agamanya, yaitu agamanya Buddha. Sedangkan Finland itu lebih fokus menghilangkan sumber ketidakkebahagiaan dari ada pembuat masyarakat pada membuat masyarakatnya bahagia untuk lebih menjorok ke faktor pendidikan, kesehatan, pendapatan per kapita, karena faktor tersebut yang jadi perhitungan mengapa Finland jadi negara paling bahagia. Sedangkan perbedaan tolak ukur kebahagiaan itu berbeda-beda juga, yaitu jika Bhutan kurang peduli terhadap World Happiness Report, tetapi mereka peduli akan raja yang menciptakan Gross National Happiness. Jadi emang ada perhitungan kebahagiaannya tersendiri untuk Bhutan. Kebahagiaan di Indonesia masih cukup kurang ya dibandingkan negara Bhutan dan Finland. Next. Dan langkah-langkah untuk meningkatkan kebahagiaan masyarakat. Tingkat kebahagiaan masyarakat di Indonesia, yang pertama meningkatkan kesejahteraan masyarakat, menghargai dan mengimplementasikan Bhinneka Tunggal Ika. Jadi Bhinneka Tunggal Ika itu ya kayak kita berbeda-beda tapi tetap satu jiwa gitu. Jadi ya seperti itu. Yang kedua, memperbaiki sistem birokrasi dan sistem untuk memberantas korupsi. Jadi di sana ya kita memberantas semua korupsi. Ketiga, meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi bencana alam dengan pelestarian lingkungan. Jadi ya kita melestarikan lingkungan seperti ya menghijaukan negara kita gitu. Yang keempat, meningkatkan kualitas pendidikan dan lapangan pekerjaan. Jadi lebih ke apa? Lebih ke meluaskan lapangan pekerjaan untuk orang-orang yang membutuhkan pekerjaan. Baik, ini ada referensi dari kelompok kami, dari masing-masing negara, dari Bhutan, Finland, dan Indonesia.
Untuk selanjutnya, terima kasih kepada para hadirin yang telah menonton presentasi kami dari awal sampai akhir. Semoga materi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.